Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 tahun buron, pelaku pencabulan anak tiri di Padang diringkus polisi. Polisi menangkap 14 penambang emas ilegal di pangkalan 50 kota. Bus antar kota antar provinsi bertabrakan dengan sebuah truk pengangkut ayam, 1 orang meninggal dunia. Tim Klewang dibantu anggota Reskrim Polsek Bungus menggerebek sebuah rumah di kawasan Timbalun Bungus sekitar 20 km dari pusat kota Padang pada Selasa malam. Sasarannya adalah seorang pelaku cabul yang telah menjadi buronan selama 3 tahun. Pelaku pencabulan terhadap anak tirinya itu akhirnya ditangkap tim gabungan dari Polresta Padang dan Polsek Bungus. Pelaku ditangkap saat sedang makan di rumahnya di daerah Timbulun. Pelaku berinisial AD dan berusia 48 tahun ini ditangkap setelah polisi memperoleh informasi bahwa pelaku telah kembali ke Padang. Saat digerebek, polisi sempat memberi kesempatan pelaku untuk menghabiskan makanannya sebelum dibawa ke Mapolresta Padang. Pelaku sempat memberontak dan menolak ditangkap dengan berbagai alasan. Namun polisi tetap bersikukuh membawanya sesuai dengan surat perintah penangkapan dari Kasat Reskrim Polresta Padang. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolresta Padang dan diserahkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk diproses secara hukum. Kasus pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2022 lalu. Saat itu, korban yang merupakan anak tirinya berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku cemburu melihat korban dekat dengan teman laki-lakinya, yang kemudian mendorongnya melakukan aksi bejat saat istrinya tidak berada di rumah. Ibu korban, yang tak lain istri pelaku, melaporkan perbuatannya itu ke polisi. Namun saat proses penyelidikan berlangsung, pelaku kabur ke Jakarta. 3 tahun berlalu, pelaku mengira kasusnya telah redup dan kemudian pulang ke Padang. Mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kemudian atas laporan informasi tersebut, yang mana awalnya kejadian tersebut, yang mana pelaku melarikan diri. Dan informasi kami dapat, kurang lebih 15 hari pelaku sudah kembali ke Padang. Kemudian kami dibantu rekan-rekan mengamankan pelaku di daerah Bungus. Hubungan pelaku dengan korban, yang mana korban adalah anak tiri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Opsnal Satreskrim Polres 50 Kota menangkap 14 penambang emas ilegal di Jorong Pasar Usang, Nagari Pangkalan Kota Baru, 50 Kota pada Senin siang. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan ilegal di aliran sungai Batang Mae. Mereka yang ditangkap tidak menduga aktivitas yang dilakukan itu akan dihentikan polisi. Warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh itu kemudian dikumpulkan dalam satu kelompok. Penambang emas ilegal itu berasal dari berbagai jorong di Kecamatan Pangkalan. Selain penambang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa mesin penyedot pasir, hasil penambangan, pipa besar, dan berbagai alat lainnya. Tersangka ini kita amankan dalam perkara didugaan penambangan tanpa izin. Dari keterangan para pelaku, untuk kegiatannya lebih kurang selama 2 minggu. Dari keterangan diduga pelaku, semuanya itu dari inisiatif para pelaku semua. Barang bukti yang kita amankan yaitu 7 unit mesin, dompet,
dan peralatannya lengkap dengan peralatannya. Belasan warga itu selanjutnya dibawa ke Mapolres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk barang bukti yang digunakan untuk melakukan penambangan. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Kecelakaan terjadi antara bus antar kota antar provinsi dengan truk engkel yang membawa ayam di Jalan Raya Kiliran Jauh Solo, tepatnya di Jorong Pandam, Kecamatan Tanjung Gadang Sijunjung, pada Senin siang. Kejadian itu berawal saat bus akap berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun naas, dari arah berlawanan muncul truk engkel. Tabrakan pun tidak terhindarkan, sehingga menyebabkan kondisi kedua kendaraan mengalami rusak parah. Warga yang melihat kejadian ini langsung memberikan pertolongan pertama dan menghubungi petugas. Akibat kecelakaan itu, 1 orang penumpang truk engkel meninggal dunia. Selain itu, sopir truk engkel mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Gadang. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mapolsek Tanjung Gadang untuk penyelidikan lebih lanjut. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jorong Pandam, Nagari, Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang. Dengan kronologisnya, saat di TKP, kendaraan bus ANS mendahului atau memotong kendaraan dump truk. Sehingga mobil ANS memakai jalur yang seharusnya dilalui oleh mobil truk ayam. Karena jarak udah dekat, terjadilah kecelakaan. Kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait penyebab kecelakaan itu. Warga diimbau untuk lebih berhati-hati saat berkendara, khususnya di jalur rawan, seperti Kiliran Jauh Solo. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Gunung api Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Rabu pagi. Gunung aktif itu meletus dengan ketinggian kolom abu yang mencapai 1.200 meter dari puncak. Gunung Marapi yang terletak di tanah datar dan agam erupsi pada hari Rabu, 16 Juli 2025, pukul 10:42 menit. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismogram dengan durasi 47 detik. Data di pos pengamat Gunung Marapi mencatat, dalam sepekan terakhir telah terjadi 8 kali erupsi. Namun ketinggian kolom abu tidak teramati karena tertutup kabut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude 30,5 mm. Kemudian tinggi kolom abu terpantau 1.200 meter di atas puncak, condong ke arah timur laut. Untuk masyarakat, wisatawan, pengunjung tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan mendekati radius 3 km dari pusat erupsi yaitu Kawah Korban. Hingga saat ini, Gunung Marapi masih berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati gunung dalam radius 3 km dari puncak gunung. Petugas pengamat gunung api mengimbau masyarakat untuk mematuhi rekomendasi yang telah dikeluarkan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.